Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Eka Narisya Muhni dengan NIM 2024071023. Dan saya Muhammad Wakil Ilham dengan NIM 2024071002. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis jarak antar titik untuk layanan delivery e-commerce menggunakan algoritma Dijkstra. Yang pertama di sini adalah latar belakang permasalahan. Di sini kita mengambil tiga permasalahan. Yang pertama itu tren e-commerce dan logistik, di mana pertumbuhan pesat e-commerce menuntut efisiensi tinggi dalam distribusi barang, pengiriman paket, dan sebagainya. Yang kedua adalah ketepatan waktu, di mana pengiriman menjadi kunci utama kepuasan pelanggan dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah tantangan operasional kurir, di mana kurir ini harus mengantar paket ke puluhan titik lokasi berbeda dalam satu hari dan satu kali jalan, dimulai dari satu pusat, yaitu dari gudang penyortiran paket. Yang kedua adalah kesalahan pemilihan rute, di mana ini menyebabkan keterlambatan, pemborosan waktu, dan peningkatan konsumsi bahan bakar yang mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan juga mengakibatkan citra perusahaan. Selanjutnya adalah pendekatan solusi. Nah, pendekatan solusi ini adalah hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah masalah distribusi ini dimodelkan sebagai single source shortest path atau SSSP. Yang kedua adalah algoritma Dijkstra diterapkan untuk menghitung rute dengan bobot atau waktu tempuh paling minimum dari gudang ke pelanggan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Masalah yang pertama itu apa itu masalah single source, shortest path, SSSP pada graf berbobot. Selanjutnya ada bagaimana prinsip kerja dan strategi greedy dari algoritma Dijkstra, terus bagaimana penerapan algoritma Dijkstra pada kasus logistik, lalu ada bagaimana kompleksitas waktu dan efisiensi algoritma tersebut. Tujuannya tuh menjelaskan konsep SSP dan representasi graf dalam masalah logistik. Yang kedua, menjabarkan alur kerja logis algoritma dalam menemukan rute terpendek. Terus membuat kode program Python dalam visualisasi graf untuk memvalidasi perhitungan. Lalu yang terakhir ada membuktikan efisiensi algoritma melalui analisis kompleksitas waktu dan ruang. Selanjutnya ini adalah landasan teori algoritma Dijkstra yang kita pakai. Di sini yang pertama adalah definisi dan fungsinya. Algoritma penyelesaian masalah single source shortest path atau SSSP pada graf berbobot positif ini yang dimaksud dengan algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra pada tahun 1959 dan banyak digunakan dalam protokol routing jaringan serta GPS. Yang ketiga adalah mempunyai syarat, yaitu graf tidak boleh memiliki sisi negatif dengan W lebih dari sama dengan 0. Jadi di mana setiap titik ataupun weights-nya itu tidak boleh bernilai negatif. Yang selanjutnya adalah konsep relaksasi. Nah, konsep relaksasi ini kita pakai untuk penyelesaian permasalahan kita, yaitu di mana proses ini memperbarui perkiraan jarak terpendek ke simpul tetangga. Nah, jika ditemukan jalur baru melalui titik U yang lebih cepat daripada jalur sebelumnya, maka jarak diperbarui. Jadi, jika pencarian rute selanjutnya ditemukan jarak yang lebih pendek daripada pencarian rute yang sebelumnya, maka rute yang sebelumnya itu diperbarui dengan rute yang baru. Di sini ada desain studi kasus dan pemodelan grafnya. Nah, di sebelah kanan itu ada data grafnya. Nah, sebelah kiri ada skenario masalahnya, konteks. Seorang kurir e-commerce memulai pengiriman dari gudang titik S. Tujuannya mengirim paket ke kelima lokasi pelanggan titik A, B, C, D, E. Fokusnya yaitu mencari waktu tempuh minimum dari gudang ke setiap titik pelanggan. Single source shortest path. Nah, di sebelah kanan itu ada data grafnya. Titik-titik S, S, A, B, B, C, C menuju titik A, B, B, C, C, D, D, E, E berbobot. Titik A
S sama A, titik S menuju A sama dengan 4, titik S ke B 10, titik A ke B 5, titik A ke C 12, titik B ke C 3, titik B ke D 11, titik C ke D 2, titik C ke E 7, titik D ke E sama dengan 6. Nah, selanjutnya ini adalah implementasi manual di mana kita membuat iterasi algoritma secara manual. Jadi di sini kita menggunakan 6 iterasi yang di mana iterasi ke 0 itu inisialisasinya. Iterasi yang pertama kita visit S, jadi node yang S untuk jarak ke A itu kan 4. Nah, jika node A untuk jarak ke B itu sama dengan 9, maka node S ke B itu diperbarui menjadi 9. Nah, seterusnya juga jika ada node A ke C itu 16 tapi B ke C itu 12, maka itu akan diupdate. Nah, contoh relaksasi yang kita pakai itu di mana kasus node B, iterasi kedua yang jarak langsung S ke B-nya itu 10, tetapi jika jarak via A, S, A, B itu 9, maka hasilnya itu yang lebih diprioritaskan itu yang 9. Nah, yang selanjutnya itu kasus node C. Jika jarak via A itu 16, tetapi kalau via B itu 12, maka 12 itu yang diperbarui. Di sini ada evaluasi dan analisis hasilnya. Kinerja algoritmanya berdasarkan program yang telah dibuat dan diuji coba, maka program tersebut menghasilkan rata-rata waktu eksekusi untuk menyelesaikan pencarian rute dari gudang S ke titik 5 adalah 0,2210 ms. Penggunaan priority QW memastikan bahwa algoritma hanya memproses setiap simpul satu kali secara optimal, sehingga skalabilitas tetap terjaga jika jumlah alamat pengiriman bertambah menjadi ribuan. Yang kedua adalah kompleksitas waktu dan ruang. Pertama ada karena graf bersifat sparse, jarang, tidak semua titik terhubung ke semua titik. Algoritma bekerja jauh lebih cepat. Terus fungsi binary heap memungkinkan pengambilan simpul minimum dalam waktu logaritmik. Yang terakhir ada memori yang digunakan berbanding lurus dengan jumlah simpel untuk menyimpan tabel jarak dan daftar pendahulu, serta jumlah sisi untuk menyimpan struktur graf, menjadikannya sangat efisien untuk ruang memori. Nah, yang selanjutnya ini adalah visualisasi representasi GIS. Nah, jadi spesifikasi implementasi yang kita pakai itu menggunakan Python yang memanfaatkan library NetworkX untuk membuat struktur grafnya dan Matplotlib yang untuk plottingan visualnya. Nah, jadi untuk codingan Pythonnya ini kita terpisah di GitHub. Jadi yang kedua ini adalah graf ini dimodelkan secara directed graph, yaitu graf yang berarah, di mana koordinat node disimulasikan sebagai lokasi peta. Ya, yang selanjutnya ini adalah hasil visualisasinya, bisa dilihat di sebelah kanan ini topologi yang sudah kita buat. Lingkaran biru itu nodes-nya ada node S, A, B, C, D, E. Yang garis abu-abu itu semua kemungkinan rute yang tersedia, dan yang garis merah ini adalah jalur solusi yang optimal dari hasil algoritma Dijkstra yang dari S ke A, lalu ke B, ke C, dan ke E. Nah, angka-angka di sini dimaksudkan untuk waktu tempuhnya dalam berapa menit. Jadi seperti itu. Kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan, masalah distribusi logistik e-commerce dapat dimodelkan secara efektif sebagai graf jaringan di mana simpul adalah lokasi dan sisi adalah jalan penghubung. Lalu ada algoritma Dijkstra terbukti efisien dan akurat dalam menyelesaikan masalah single shortest path untuk menentukan waktu tempuh minimum. Algoritma mampu mengidentifikasikan
rute non-intuitif, rute memutar yang lebih cepat, yang seringkali luput dari pengamatan manusia biasa. Nah, sarannya nih menggunakan data real time seperti kemacetan lalu lintas, menggantikan asumsi waktu tetap statis. Yang kedua, mengembangkan studi kasus dari pencarian rute satu arah (SSSP) menjadi rute tur keliling, traveling, salesman problem agar kurir bisa mengunjungi semua titik dalam satu perjalanan. Yang ketiga ada mengembangkan hasil algoritma menjadi aplikasi peta digital mobile app yang dapat digunakan langsung oleh kurir dan lapangan. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.